Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, amin. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatannya ya. Karena beberapa hari ini memang cuacanya cukup ekstrim ya. Jadi matahari yang biasanya ada di sebelah utara sekarang sudah agak bergeser ke selatan. Dan menurut BMKG di Pulau Jawa itu akan terasa sangat panas sekali untuk beberapa hari ke depan teman-teman ya. Dan saya yakin tidak hanya di Banyuwangi, pasti di tempat teman-teman semuanya ya, baik yang di Jawa atau yang ada dimanapun, tetap jaga kesehatannya ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit mengenai atau mereview sedikit mengenai anggrek tirai ya teman-teman. Kalau biasanya saya sering memasukkan Anosmum hutoni ya, yang sering saya bahas Anosmum hutoni karena memang beberapa waktu yang lalu yang sering berbunga adalah Anosmum hutoni. Nah, pada kesempatan kali ini salah satu yang akan saya review adalah ini, saudaranya teman-teman ya. Saudaranya Anosmum hutoni yaitu Anosmum gigantea teman-teman. Sebenarnya saya ingin membandingkan ya, kalau seandainya Anosmum hutoninya ada yang berbunga, saya ingin membandingkan ukuran bunganya teman-teman sebenarnya. Cuman berhubung Anosmum hutoninya nggak ada yang berbunga ya, ya saya nggak jadi bandingkan, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang jelas kalau saya lihat ini dibandingkan Anosmum hutoni ini lebih besar teman-teman. Ya, Anosmum gigantea ini lebih besar. Kemudian warnanya ungu teman-teman ya, ungu dan tidak ada yang putih teman-teman. Jadi ini full ungu. Nah, kalaupun ada yang putih itu hanya sekedar ini aja teman-teman ya, di bagian sininya ini sedikit. Tapi untuk semuanya berwarna ungu, hampir keping-pingan ya teman-teman ya, seperti itu. Kalau Anosmum hutoni kan sudah jelas ada di beberapa kelopaknya yang warnanya putih teman-teman ya. Nah, jadi kalau Anosmum gigantea itu bunganya lebih besar yang pasti, dan bunganya rata warna ungu ya, atau keping-pingan sedikit ya teman-teman ya. Untuk bentuknya hampir sama dengan Anosmum hutoni ya, sama, cuman beda di warnanya. Lalu perbedaan yang signifikan lagi teman-teman, kalau Anosmum hutoni itu batangnya kecil teman-teman. Tapi kalau Anosmum gigantea ini batangnya besar teman-teman ya. Batangnya besar. Ini malah seperti Dendrobium apilum kalau yang ukuran jumbo teman-teman ya. Karena kalau Anosmum hutoni meskipun dia rimbun, batangnya nggak sebesar ini teman-teman. Ini cukup besar teman-teman ya. Cukup besar. Jadi ini salah satu perbedaan dengan Dendrobium Anosmum hutoni, batangnya lebih besar ya teman-teman ya, bunganya juga lebih besar. Lalu bentuk daunnya ini lebih oval teman-teman. Bentuk daun Anosmum gigantea itu lebih oval dan lebih cenderung lebih pendek ya, lebih pendek dibanding Anosmum hutoni. Karena kalau Anosmum hutoni dia daunnya lebih kurus dan lebih panjang teman-teman ya. Kalau Anosmum gigantea dia lebih pendek tapi lebih tebal, terkesan lebih tebal ya daunnya. Dan kebetulan ini berbunganya di saat gundul teman-teman. Ini baru tunas barunya muncul 2. Ini baru beberapa bulan ya teman-teman ya. Masih lebih lama Anosmum hutoni ya untuk yang rawatan. Anosmum gigantea ini baru pertama kali ini ya, setelah 4 tahun saya di rumah ya, tinggal di rumah istri itu, baru ini saya lihat Anosmum gigantea, karena sebelum-sebelumnya kebanyakan Anosmum hutoni dan superbum ya teman-teman. Tuh. Lalu selain Anosmum gigantea yang sedang bunga sekarang ini adalah Dendrobium apilum teman-teman. Nih, Dendrobium apilum ini memang anggrek yang mudah sekali ditemukan teman-teman. Biasanya di pelosok-pelosok itu banyak sekali yang punya Dendrobium apilum teman-teman ya. Bentuknya yang unik dengan warna yang pink-pink soft ya, dengan warna putih, perpaduan dengan warna putih yang cantik teman-teman. Ini cakep banget teman-teman ya. Ini seandainya rimbun terus berbunganya rame-rame pasti mantap sekali teman-teman ya. Jadi nggak kalah saing dengan Anosmum giganteanya. Ini Anosmum gigantea juga beberapa masih ada yang kenop teman-teman ya, belum mekar ya. Nah, Anosmum apilum, Dendrobium apilum ini juga berbunga di saat batangnya gundul teman-teman. Nah, di saat batangnya gundul ya.
Ini kebetulan ada kurang lebih ada 6 ya, ada 6 kuntum yang sedang mekar. Nah, bentuknya ini unik sekali teman-teman. Jadi di bagian lidahnya itu berwarna putih, lalu di bagian agak ke dalamnya itu ada garis merah ya teman-teman ya, merah ungu ya, ungu seperti itu. Nah, lalu di bagian kelopak samping-sampingnya itu berwarna pink soft ya teman-teman, pink soft. Buat teman-teman yang mungkin di temboknya itu kosong ya, mungkin cocok banget nih kalau ditanemin anggrek tirai seperti ini ya, mau apilum mau anosmum. Cuman kalau untuk lihat bentuk plannya, saya lebih seneng ke apilum sebenarnya teman-teman, karena apilum itu semakin timbun dia batangnya akan semakin besar ya, hampir mirip dengan anosmum gigantea nantinya ya. Tuh, cuman saya tetap senang semuanya sih ya, tetap senang semuanya. Dan kalau teman-teman ingin mencari anggrek tirai yang kuat tahan panas, anosmum dan dendrobium apilum sama-sama kuat panas teman-teman ya, karena memang mereka tumbuhnya itu di dataran rendah hingga dataran tinggi. Kalau nggak salah itu antara 150 mdpl sampai 1800 mdpl teman-teman. Jadi aman ya buat yang tinggal di dataran rendah. Buktinya di tempat kami ini bisa berbunga teman-teman ya, dendrobium apilum dan dendrobium anosmum gigantea. Jadi di rumah sudah lengkap teman-teman. Selain anosmum huttoni, anosmum gigantea, kemudian ada apilum, ada juga dendrobium stuarti teman-teman ya. Cuman sayangnya mekarnya nggak sama-sama. Kalau seandainya mekarnya sama-sama mungkin mantap ya. Jadi ditaruh di sejajar ya. Nanti kita bandingkan kan ukuran bunganya, lalu bentuknya teman-teman ya. Memang yang agak susah itu stuarti teman-teman. Kadang dia meskipun sudah kenop, malah justru nggak mekar, malah jadi biji duluan teman-teman ya, seperti itu. Sangat susah sekali itu nanti bunganya stuarti. Kalau apilum ini termasuk mudah ya, perawatannya mudah. Dan dari salah satu teman penghobi anggrek yang dari Bojonegoro, Mas Dimas itu mengatakan kepada saya ya, waktu pertama kali beli apilum itu kalau bisa ditaruh di tempat yang full hujan teman-teman ya. Konon katanya kalau ini ditaruh di tempat yang full hujan itu pelannya lebih cepat rimbun dibanding ditaruh tempat yang ada naungannya teman-teman ya. Tuh. Oh ya, dan untuk lidahnya dari apilum ini teman-teman, dia bukan putih-putih yang apa ya namanya, bukan putih-putih ini ya, dia hampir putih-putih krem teman-teman. Sebenarnya putih-putih krem ya, putih tulang lah kalau katanya, putih tulang ya. Tapi mungkin kalau di kamera HP saya warnanya jadi kelihatan putih bersih ya, padahal sebenarnya dia warnanya putih-putih tulang teman-teman. Nah, jadi di video kali ini sudah saya sepilkan sedikit ya, review sedikit mengenai dendrobium apilum dan anosmum gigantea. Kalau untuk teman-teman yang berminat, yang ada di rumah sekarang yang ready itu anosmum huttoni dan dendrobium apilum, insya Allah masih ada beberapa plan yang bisa dinego teman-teman ya. Kalau untuk anosmum giganteanya mohon maaf, karena anosmum giganteanya kami hanya memiliki 2 rumpun dan kami masih kepengen ngerawat dulu teman-teman ya, nggak mau dijual untuk koleksi di rumah ya. Jadi untuk bunganya kalau dibanding anosmum gigantea sudah jelas dendrobium apilum kelihatan kecil teman-teman ya. Tuh. Saya penasaran sih kalau sama anosmum huttoni itu kira-kira bedanya seberapa teman-teman, sebenarnya itu. Tapi berhubung anosmum huttonia yang seperti saya sebutkan tidak ada yang berbunga, nggak masalah. Yang penting ini sudah saya review untuk teman-teman, mudah-mudahan teman-teman juga seneng ya melihat review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, nantikan terus video dari kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.